Blue Lock Chapter 246 dengan judul Kegagalan dan Abnormal. Chapter dibuka dengan komentar di awal bab dua orang yang melakukan latihan rahasia untuk mengatasi kesulitan dan membuktikan bahwa kalian layak. Kita melihat Kyorijin berlatih berdua bersama Igarashi. Kali ini Kyorijin yang memegang bolanya sementara Igarashi yang berusaha untuk menghentikan Kiora. Namun Kiora dengan mudah melewati Igarashi dan Igarashi terjatuh. Igarashi merasa kesal setelah gagal menghentikan Kiora. Lalu dia mengajak Kiora untuk berduel kembali dalam pelatihan mereka secara langsung dipantau oleh Noah. Kemudian kita kembali ke tempat Isagi. Narator mengatakan setelah pertandingan ke-7 dan ke-8 selesai, sekarang kita akan melihat perubahan peringkat lelang Blue Lock. Yukimiya dan Gagamaru berkomentar bahwa ini akan menjadi penawaran terakhir untuk Barou dan lainnya. Dan berikut peringkat terbaik Blue Lock. Bakira berada di nomor 5, sementara Nagi peringkatnya melosot sangat jauh keluar dari 10 besar. Begitu juga Reo. Narator mengatakan bahwa hanya 23 pemain saja yang ikut atau masuk ke dalam skuad timnas Jepang U20. Kita melihat Sendo berteriak bersemangat setelah melihat peringkatnya naik. Dan Raichi merasa khawatir dan terkejut karena peringkatnya berada di nomor 23, yang artinya dia hampir keluar dari seleksi Jepang U20. Sementara Nagi dan Ryo merasa kesal karena peringkat mereka berdua keluar dari 10 besar. Lalu kita melihat Shido yang masuk ke dalam 5 besar. Dia mengatakan kalau nomor 1 berada di pandangannya, sedangkan peringkat baru sama dengan Isagi sama-sama nomor 2 dan harga mereka sama-sama 150 juta yen. Dan nomor 1 yaitu Ito Shirin, nilai harga lelangnya naik, yaitu sebesar 198 juta yen. Isagi dalam hatinya mengatakan bahwa nilai Rin bertambah naik. Kemudian, tiba-tiba Noah datang menemui semua pemain. Noah berkata mereka di antara kalian yang berada di atas. Mereka di antara kalian yang berusaha untuk mengubah situasi dengan satu langkah. Mereka di antara kalian yang bertujuan menjadi yang terbaik. Setiap orang memiliki tujuan individu masing-masing. Namun, tujuan tim ini tetap satu. Tunjukkan kelebihan kalian dan raih kemenangan dengan tenang, begitu juga logis. Sekarang, mari kita mulai pertemuan strategi ini, kita untuk pertandingan terakhir ini. Lalu kita pindah tepat di ruang ganti PSG. Loki berkomentar, kerja bagus kalian semua, sekarang kita akan bahas di mana kita perlu meningkatkan seperti biasanya. Dengan melihat sebuah data, Loki mengatakan bahwa Rin telah melakukan 4 tembakan dan 3 gol. Loki ingin Rin lebih meningkatkan jumlah tembakannya. Sementara Shido 12 tembakan 4 gol, Loki akan mengandalkan dia untuk meningkatkan jangkauan tembakannya dan lebih lanjut meningkatkan presisinya. Lalu Karasu disuruh untuk meningkatkan presentasi kemenangan duel. Lalu Jatensu tentang kecepatannya dan Tokimitsu untuk memperkuat kerjasama dengan lini belakang. Lalu yang terakhir Nanase untuk lebih tingkatkan dalam sentuhannya. Kemudian kita melihat Charles di belakang Loki sedang mengendap-endap dari Loki. Tapi pada akhirnya Loki tahu dan langsung menendang bola di kakinya tepat mengenai kepala Charles. Loki berkata, aku belum memberikan PR-mu. Charles berkomentar bahwa meeting ini terlalu panjang. Lalu Loki menjawab alasan dia bergabung dengan liga ini karena ingin membantu kemampuan Charles. Loki membutuhkan pengumpulan untuk membuat dirinya menjadi terbaik dunia. Menurut Loki, Charles memiliki bakat tersebut, bahkan umur Charles lebih muda daripada Loki. Loki berkata, kau akan menjadi yang terbaik bersamaku, sementara aku yang akan membawa masa depan Perancis di punggungku. Namun, kekuranganmu adalah pengalaman. Kau datang untuk belajar. Akan tetapi terlihat Charles bernyanyi sambil menutup telinganya agar suara Loki tidak terdengar. Lalu Charles mengatakan, baiklah, semakin banyak kau beritahuku untuk melakukan sesuatu, semakin aku tidak ingin melakukannya. Kurasa, itu membuat aku menjadi orang yang suka bertentangan. Loki menjawab, baiklah, kau tidak perlu mendengar apapun. Kemudian, Loki mengatakan, tim ini telah menggunakan metode coba-coba, bertarung bolak-balik antara sistem yang berpusat pada Rin dan sistem lain yang berpusat pada Shido. Ini semua merupakan sebuah eksperimen. Striker-striker pertama ini memiliki karakteristik yang luar biasa dan dengan memberi mereka umpan berulang-ulang. Kami telah mencoba menarik talenta terpendam Charles. Anggota lain telah diberi tugas untuk menyesuaikan diri dengan sistem-sistem tersebut.
dan memilih jalur-jalur yang akan memungkinkanmu menunjukkan nilai-nilaimu. Berkat itu, kalian semua telah tumbuh dengan cukup signifikan. Dan kita telah menjadi tim yang secara konstruktif, berawat dari bereksperimen dengan keahlian individualmu. Kemudian, Loki memberitahu pertandingan selanjutnya adalah berhadapan dengan Bastard Munchen yang dipimpin oleh Noah. Dan mereka belum terkalahkan seperti PSG. Begitu juga formasi mereka manfaatkan dua striker yaitu Isagi dan Kaiser. Mereka mengandalkan dua sistem yaitu sistem Isagi dan sistem Kaiser. Sistem Isagi bersaing untuk mengandalkan tim, lalu sistem Kaiser, sistem yang dibangun dengan kegagalan dan abnormal. Sementara di PSG melakukan pertandingan 15 menit berganti formasi, yaitu antara sistem Rin dan sistem Sido. Loki berkata, bukannya yang kau bilang abnormal lebih menarik? Loki mengatakan lagi bahwa PSG akan mengikuti cara Bastard Munchen menggunakan Rin dan Sido. Juga menyerang dengan double access, ketidakberaturan, dan ketidaknormalan kami sendiri. Sido berkomentar kedengarannya seperti antara 4 binatang buas pembunuh. Loki mengatakan ini misi yang sangat sulit menggunakan Rin dan Sido sebagai predator yang ganas. Kuharap kalian bisa menangkan pertandingan melawan Bastard Munchen. Pertimbangkan ini tugas PR akhirmu. Dia menunjuk Charles. Komentar di akhir bab pertarungan 1 lawan 1 melawan Jerman dengan 2 set ketidakberaturan dan ketidaknormalan dengan menggunakan double access Rin dan Sido menciptakan reaksi kimia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berakhir chapter kali ini. Di chapter ini, kita melihat perjuangan Igarashi untuk mendapatkan tempat dalam starting line up di pertandingan selanjutnya. Karena dari awal Liga Blue Lock dimulai, Igarashi belum mendapatkan tempat sama sekali. Sehingga dia tidak mendapatkan tawaran lelang atau tidak masuk ke dalam peringkat Blue Lock. Jika selanjutnya dia belum juga mendapatkan tempat, maka secara otomatis dia gagal masuk seleksi timnas Jepang U20. Di mana jika ingin masuk ke timnas Jepang, maka dia harus masuk ke dalam peringkat Blue Lock 23 besar. Sementara peringkat Blue Lock terbaru telah keluar setelah pertandingan ke-7 dan ke-8. Nagi dan Ryo peringkatnya melosot setelah 2 pertandingan terakhir. Manchester City kalah dan Nagi atau Ryo tidak mencetak gol sama sekali. Lalu baru dia naik ke peringkat 2 sama seperti Isagi. Bahkan nilai tawarnya juga sama seperti Isagi. Sementara Sido juga naik peringkat ke-4. Lalu Rin semakin jauh dari Isagi. Di pertandingan selanjutnya, Loki sebagai pemimpin sekaligus pelatih PSG akan mengikuti formasi seperti Bastard Munchen di mana menggunakan Kaiser dan Isagi yang tidak bisa bermain secara bersamaan. PSG selanjutnya akan mainkan Sido dengan Rin secara bersamaan. Sebelumnya, mereka menggunakan taktik ganti formasi 15 menit, tim Sido dan tim Rin. Di sini juga terungkap alasan Loki masuk ke Liga Blue Lock, yaitu mengasah kemampuan atau bakat dari Charles yang nanti akan digunakan sebagai pengumpan atau asis buat Loki sendiri. Oke teman-teman, di chapter selanjutnya sepertinya kita akan melihat siapa yang masuk starting line up dari Bastard Munchen. Akankah Igarashi kali ini berhasil masuk? Mari kita tunggu di chapter selanjutnya. Dan terima kasih yang udah nonton video channel ini, dan sampai di sini dulu untuk review manga Blue Lock chapter 246. Dan sampai ketemu lagi di review manga-manga lainnya. Sampai jumpa.